Salam jumpa sahabat wirid yang terkasih. Hari ini Kamis 15 Juli 2021. Bersama saya Imelda dari Kota Perbatasan Timor Leste, Atambua. Saya akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bagi sahabat wirid yang memiliki kesaksian dan pengalaman hidupnya dalam berjalan bersama Yesus, bisa mengirimkannya dalam bentuk video, audio, atau tulisan ke email kami wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Vladimir. Santo Vladimir pertama atau Vladimir Agung adalah seorang kudus yang sangat dihormati di Rusia, Ukraina, dan daerah Slavia. Ia adalah raja Kristen pertama dari kerajaan Kievan Rus yang memerintah dari tahun 980 sampai tahun 1015. Vladimir lahir di Kiev kira-kira pada tahun 956. Semenjak masa kecilnya, ia dididik dan dibesarkan dalam lingkungan dan adat istiadat kafir. Namun neneknya, Santa Olga, terus-menerus mempengaruhi dia agar menjadi seorang Kristen. Setelah ayahnya, Sviatoslav, meninggal, Vladimir terlibat dalam pertikaian hebat dengan kedua adiknya laki-laki untuk memperebutkan mahkota kerajaan. Pada tahun 980, ia dan pasukannya berhasil mengambil alih ibu kota Kiev dan memaksakan kekuasaannya pada kedua saudaranya. Pada awalnya, Vladimir adalah seorang kafir yang menentang keras kedatangan misionaris Kristen ke wilayah Kievan Rus. Namun perlakuannya yang kejam terhadap para misionaris itu berakhir tak kala pada tahun 988 ia menikah dengan putri Anna yang beragama Kristen. Anna adalah putri dari Raja Basilius II dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Atas tuntutan Anna, Vladimir bersedia dipermandikan menjadi seorang Kristen. Semenjak itu, ia memusatkan perhatiannya pada usaha mengkristenkan
seluruh rakyat Kievan Rus dan mendirikan banyak gereja. Salah satunya adalah Katedral Tikes di Kiev. Untuk maksud luhur itu, ia mendatangkan banyak rahib dari Yunani. Di atas semuanya itu, ia berusaha mempertemukan kebiasaan-kebiasaan dan hukum-hukum negara Kiev, Rusia. Ia menciptakan kesatuan politis di seluruh negeri dengan mengangkat 12 putranya menjadi gubernur di berbagai wilayah kerajaan. Santo Vladimir meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1015 di Berestovoe, Rusia. Kelak, 2 orang putranya, yaitu Santo Boris dan Santo Gleb, dibunuh sebagai martir pada waktu terjadi pemberontakan dari orang-orang kafir. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak duri bernyala, berkatalah ia kepada Allah, "Apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Sabda Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu dilanjutkan, "Katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Sabda Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta bersabda, Aku sudah mengindahkan kalian, dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau bersama para tua-tua Israel
harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawan-lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hamba-Nya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Maka Tuhan mengutus Musa hamba-Nya dan Harun yang telah dipilihnya. Mereka mengerjakan tanda-tandanya di tengah para lawan dan mujizat-mujizatnya di tanah Ham. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan.
Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari usaha untuk melumpuhkan kebenaran Tuhan dalam hati manusia, dan membebaskan kami dari hilangnya kesadaran kami akan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.